Kamu sadar nggak sih, di hidup kita dan di lingkungan kita, orang-orang punya karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan, aku sama kamu bisa jadi punya karakter yang berseberangan. Nah, di kehidupan sehari-hari, perbedaan jadi hal yang nggak bisa kita hindari. Ditambah lagi, kita tinggal di negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, sampai agama. Karena itulah, kita perlu nih jadi orang yang open-minded, yang bisa melihat hal dari berbagai sudut pandang. Kenapa sih kok orang-orang bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda? Karena dasarnya, setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda ketika melihat suatu hal. Kenapa? Karena mereka menerima stimulus atau informasi yang berbeda-beda tiap harinya. Alhasil dari stimulus itu menghasilkan sudut pandang yang berbeda juga terhadap suatu hal. Kamu pernah nggak sih ngelihat orang yang kalau lagi diskusi, dia ngerasa paling benar? Kayak kalau ada pendapat yang beda, pasti mereka marah. Nah, itu namanya close-minded. Apa sih close-minded? Ya, close-minded itu merupakan suatu sikap menolak pandangan lain selain pendapatnya. Tapi di sini aku bakal jelasin lawan kata dari sikap close-minded tadi, yaitu open-minded. Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasinya. Apa yang ada di pikiran kamu pas dengar istilah open-minded? Orang yang pintar? Orang yang bijaksana? Atau orang yang berpikiran terbuka? Nah, open-minded sendiri sederhananya tuh sikap toleran terhadap pendapat orang lain. Lewat apa? Lewat kita pertimbangin sudut pandang lain saat kita melihat suatu hal, tanpa ngejudge pandangan mereka. Jadi pribadi yang open-minded bukan berarti kamu harus setuju sama pendapat orang lain, tapi dengan menghargai dan mempertimbangkan pendapat mereka. Itu termasuk kita udah cukup open-minded. Karena perbedaan kan emang suatu hal yang wajar, seperti yang udah aku jelasin di bagian awal tadi. Penting buat kita buat jadi orang yang open-minded di zaman yang semakin canggih ini. Karena banyak hal yang bisa kita gali lagi tentang suatu hal. Lewat sikap open-minded, kita bisa belajar tentang sesuatu yang mungkin belum kita tahu sebelumnya. Lewat cerita sama pengalaman yang kita dapat dari orang lain misalnya. Kita bisa dapat inspirasi dari apa yang mereka katakan, yang bisa bantu kita buat nemuin apa yang sebenarnya kita cari sih di hidup ini. Misalnya, kita lagi pengen ngebangun bisnis. Kita bisa coba ngobrol sama orang yang pernah jalanin ini. Kayak, gimana sih awalnya dia ngebangunin sampai ngejalanin bisnisnya. Nah, dengan gini kita bisa nambah ilmu buat ngebangun suatu bisnis yang akan kita bikin. Selanjutnya, sikap open-minded juga bikin kita belajar dari kesalahan yang kita punya. Di sini kita juga harus sadar kalau nggak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan. Dengan sikap ini kita bisa belajar dari kesalahan yang lalu. Tapi syaratnya kita harus jujur dan mengakui kesalahan kita. Dengan gini kita bisa mulai refleksi diri apa aja sih yang bisa kita tingkatin ke depannya. Selain dua hal tadi, sikap open-minded ini juga jadiin kita pribadi yang lebih optimis. Loh, apa hubungannya emang? Jelas ada. Lewat sikap open-minded kita belajar kalau semua hal nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita ngelakuin yang terbaik, percaya deh, semua hal bisa kita capai, asal kita benar-benar serius ngelakuinnya. Contohnya, misal nih, kamu besok mau ujian, kamu ngerasa udah nyiapin yang terbaik. Nah, dengan sikap open-minded ini, kamu bakal jadi pribadi yang optimis buat dapetin nilai bagus saat ujian. Karena semua hal tuh nggak ada yang nggak mungkin, kan? Nah, buat jadi pribadi yang benar-benar berpikiran terbuka, tentu butuh proses dan waktu yang nggak sebentar. Di prosesnya, kita juga bakal merasa nggak nyaman karena harus menerima berbagai kenyataan yang mungkin nggak sesuai sama keinginan kita. Nah, ada beberapa tips nih buat kita ngasah kemampuan open-minded ini. Yang pertama, konfirmasi apa yang kamu ketahui. Hal ini penting buat kamu lakuin karena biar informasi yang kita udah dapat itu nggak salah alias hoax. Kita bisa coba konfirmasi kebenaran informasi yang kita dapat lewat tanya sama orang lain atau cek di berbagai portal berita. Misalnya nih, kita baru dapat info kalau ngerokok bisa bikin lebih sehat. Nah, kita jangan langsung ngerokok habis itu. Kita bisa tanya ke teman atau ahli kesehatan, apa benar kalau ngerokok bisa bikin kita lebih sehat? Dengan begitu, kita bisa perluas pandangan kita terhadap rokok. Kedua, tanyain beberapa hal kepada diri kamu. Kamu boleh merasa yakin sama hal yang kamu tahu. Tapi ingat, kalau masih banyak hal yang mungkin belum kamu tahu juga.
Makanya kita perlu tanyain beberapa pertanyaan pas kita tahu sesuatu, kayak seberapa jauh sih kamu tahu tentang topik ini? Seberapa bisa dipercaya sumbernya? Apa kamu udah pertimbangin pendapat lainnya? Atau ada hal lain yang mempengaruhi pikiranmu? Nah, pertanyaan itu buat memperdalam keyakinan kita atas hal yang kita tahu. Kalau misalnya kita masih belum yakin, kita bisa konfirmasi lagi kayak yang aku sebutin tadi. Pastinya pertanyaan itu bisa buat nambah wawasan kamu juga. Kamu pasti pernah nggak setuju sama pendapat orang lain. Dan itu hal yang sah-sah aja. Karena kamu nggak bisa maksain diri buat setuju sama segala hal. Tapi tentu kita ya tetap perlu dengerin dan pertimbangin pendapat mereka. Karena belum tentu pendapatmu juga benar. Ada kalanya kita harus belajar dengerin orang lain. Kita juga bisa belajar buat nggak langsung nilai pendapat mereka. Coba kita kasih waktu untuk diri kita mikirin omongan mereka. Selanjutnya, kamu coba tetap rendah hati kalau udah merasa menguasai suatu hal. Jangan sampai kita ngerendahin orang lain, karena bisa jadi orang lain tahu suatu hal yang nggak kamu tahu. Tanpa hal ini, kamu nggak bakal bisa pertimbangin pendapat orang lain dengan baik. Emang kamu udah mau jadi orang yang benar-benar open-minded. Butuh waktu juga, butuh usaha juga buat kita paham sudut pandang orang lain. Tapi percayalah, sifat ini bakal bermanfaat loh dalam menjalani kehidupan. Karena bakal buat kita belajar memahami orang lain dan memperluas sudut pandang kita.